Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kembang Katir. Untuk ini kita akan menemui seseorang yang sebagai narasumber yang akan menceritakan tentang bagaimana kisah mistisnya yang pernah dialami secara real dan nyata oleh si narasumber kita. Untuk itu kita langsung saja temui orangnya dan perkenalan untuk kita lebih bagaimana cerita yang sebenarnya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Teman-teman, kita sudah bertemu dengan narasumber kita, yaitu Kang Sade ya Kang, yang biasa dipanggil dengan Kang Sadut. Ya, oh ya Kang Sadut, nih kata teman saya nih, ada yang pernah mengatakan bahwasanya Kang Sadut itu punya kain kafan orang mati. Nah itu mati ya, pokoknya kain kafan, tapi mungkin dari Kang Sadut yang jumlah kliwon ya. Kebanyakan kan dari orang-orang pintar itu kan banyak yang mengatakan kain kafan yang hari Jumat Kliwon itu punya sesuatu yang istimewa ya. Nah, tolong dong kan ceritain itu dari awal gitu ya. Kalau saya, pengalaman saya memang kain kafan itu bukan ngambil dari kuburan ya. Waktu itu istri saya meninggal Jumat Kliwon. Cuman pas ada sisa kainnya itu di rumah, saya simpan di dompet. Saya pikir bukan untuk kekebalan tubuh atau apa, bukan pengasihan apa, enggak. Saya cuma kenang-kenangan waktu naas istri saya meninggal. Nah ini dipotong dulu Kang Sadut. Itu dari tahun berapa itu? Udah berapa tahun? Tahun 95. Cerita ini, pengalaman ini 28 tahun yang lalu ya? Iya, 95, tahun 95 itu saya meninggal pas Jumat Kliwon. Waktu itu ya saya sedih banget lah. Saya bukan yang ngambil dari kuburan, tapi hanya sisa. Kalau lawan itu di rumah saya ambil, saya berangkat ke Jakarta, merantau, kerja proyek bangunan. Tapi itu bukan sengaja disobek atau biar? Enggak, itu sobekan dari Papa Lebe lah. Oh iya. Kan Lebe sisanya. Iya sisa ya. Kain sisa itu, kain kapan sisa. Padahal cuma sekedar kain ya, sisanya kan. Sisa. Setelah saya berangkat ke Jakarta, tiba-tiba nggak lama kemudian ada orang liatin saya terus bawa koper. Ternyata orang bawa koper itu ngambilin saya, duduk ngobrol-ngobrol, saya diajak jadi mandor dulu, anak jadi pendamping dia lah, wakil. Terus Dipercaya ya, percaya terus cari orang, hampir 40 orang lah. Saya diangkat jadi mandor. ya. Waktu itu di PT Taisi Jepang, PT Kantoran Jakarta, PT gede ya. Itu proyek dari segi itu ya, konstruksi ya Kang ya? Iya, konstruksi. Pembangunan ya, bangunan ya. Saya semacam kayak apartemen, saya lama di situ. Terus saya semakin meningkat lah istilahnya. Cuman kalau malam tuh selalu datang. Istilahnya mantan istri saya tuh yang sudah meninggal ke kontrakan saya. Tapi pakaiannya putih juga, rambutnya itu kayak semacam api sampoan. Iya. Tapi yang ngobrol nggak Kang? Ya ngobrol sih. Ngobrol. Ya Kang, katanya saya ini mau dampingin Kakang, katanya itu. Tapi Kang Sadut nggak takut atau gimana? Tapi ada ya sedikit ya. Hanya mimpi. Ya, hanya mimpi gitu. Setelah lama-lama saya diangkat jadi mandor. Saya tidur, ada orang tahu bahwa saya tidur itu ada yang dampingi perempuan, katanya itu.
Tapi kalau untuk rezeki mah lumayan Kang katanya. Iya. Itu tuh temen Kang Sadut ya. Kang Sadut teman proyek. Tahu tapi mungkin ya. Tahu dia mata batinnya kebuka. Tapi untuk Mas Sadut untuk kawin lagi nggak bisa katanya karena diganggu. Pantesan saya pernah punya pacar sayanya mau dicekek sama mantan istri saya yang sudah meninggal. Wah, ngeri banget ya. Padahal saya di dompet tuh ada kain kapan istri, tapi saya nggak sengaja istilahnya buat kekebalan atau buat pengasihan, enggak, cuma hanya kenang-kenangan waktu istri saya meninggal. Padahal cuma kenang-kenangan. Iya, buat kenang-kenangan saya bawa ke Jakarta. Nah, lama-lama saya hampir 2 tahun hidup juga. Kata teman saya, kamu nggak bakal kawin kalau kamu barang itu, kain itu nggak dibuang. Jadi saya itu niatnya dibuang besok tuh. Akhirnya saya mimpi malam itu. Kayak di kontrakan ada kaca 2, jendela itu ada pintu 1. Ya 1 kamar lah. Saya ngobrol sama istri saya pesan. Saya ini mau pulang, mau kerja, bilangnya gitu. Padahal besok paginya itu mau saya pendem itu kain. Saya mau kerja. Biasanya mau dikembalikan gitu ya? Iya, padahal mau dikembalikan, saya mau kerja, mau merantau buat anak saya katanya. Kata istri saya, jangan Kang, katanya, Kakang di sini aja sama saya, nggak mau lah. Kalau saya di sini terus, bagaimana anak-anak kita? Iya. Setelah saya permisi, istri saya nangis, lihat di jendela itu laksanya dibuka kan sambil menangis. Saya itu air mata saya 7 langkah itu berhenti. Tapi Kang Sadut nggak takut sama sekali ya? Itu kan hanya mimpi, bukan langsung lihat. Hanya mimpi. Ya, mimpi. Padahal itu besok paginya saya langsung di pendem itu kain. Di kuburan istri Kang Sadut itu. Iya, di kuburan istri saya itu. Padahal kan bukan dari kuburan saya itu ngambilnya itu kain. Itu kalau boleh saya tahu panjang atau ya lebihan kain itu Pak? Kainnya sedikit, cuman hanya sisa doang ya, sobekan ya. Lebihan gitu ya. Setelah ada rencana saya mau pendam kain itu, ya malamnya mimpi begitu. Katanya jangan Kang, katanya lebih baik datang di sini aja sama saya, katanya. Kalau saya di sini sama tuh sampean, bagaimana anak-anak saya, siapa yang tanggung jawab? Jadi saya permisi, perasaan saya jalan 7 langkah dari pintu itu, saya berhenti, saya balik lagi, dia nangis sambil lihat dari kaca. Tahu dia. Nah, besok paginya saya pendem kain itu, ternyata nggak lama kemudian saya ribut sama bos saya, akhirnya saya dikeluarin. Itulah. Bener-bener saya cari rezeki waktu itu, ya nggak tahu lah, saya juga nggak ngerti, saya nggak ada maksud apa-apa masalah kain kapan itu, benar Mas. Cuman hanya saya buat kenang-kenangan waktu istri saya meninggal, Jumat Kliwon, karena sedih banget waktu meninggal. Artinya bukan bisa sengaja ya, bukan sengaja, istilahnya emang ingin memiliki gitu ataupun menggunakan barang tersebut untuk kepentingan hal yang lain. Iya, cuma hanya untuk kenangan waktu kita. Tapi efeknya itu ya. Iya, memang itu nyata. Nah, teman-teman, maka dari itu hati-hati dalam segi hal masalah kain kafan itu nggak sembarangan ya. Orang meninggal itu sangat sakral, sangat keramat sekali. Apapun yang dia bawa itu jangan pernah Anda ambil apapun digunakan untuk hal-hal yang pribadi. Nah, kalau Kang Sadut ini lain lagi. Ini hanya untuk mengenang sosok seorang istri yang dia cintai dan sayangi, tapi ujung dari pangkal tersebut adalah berefek seperti yang diceritakan oleh Kang Sadut. Nah, untuk itu kita lanjut kembali untuk cerita ini agak supaya kita lebih jelas dan mengetahui. Nah, itu selain itu ada cerita apa lagi Kang Sadut? Nah, selain cerita itu tuh. Setelah kain kapan dipendam, itu perasaan susah juga saya cari waktu. Nggak kayak dulu waktu itu. Yang biasa lagi, normal lagi, nggak kayak dulu. Percaya ini, percaya.
itu bukannya saya orang proyek juga pada senang semuanya, sampai manajer sampai tadinya pada saat Kang Sadut masih megang itu ya. Sampai pelaksana utama, sampai manajer. Udah tuh kamu ngapain jadi mandor katanya, jadi pemborong aja, nggak punya pengalaman Pak. Udah saya bikinin, sampai ditawarin terus sampai bos-bos atas. Bisa sepercaya gitu. Setelah dipendem itunya tuh, ya jadi biasa lagi. Ya, Kang Sadut, ini kita lanjut kembali ya tentang cerita Kang Sadut nih. Ya, boleh dikatakan ngeri serem ya. Tapi Anda punya inspirasi ataupun semangat untuk kita lebih menggali tentang kita untuk menuju ke masa depan. Nah ini Kang Sadut, tentang cerita ini tuh kelanjutannya bagaimana? Ya, waktu dulu saya pegang kain putih itu, kain kapan bekas mantan itu saya pernah pacar, saya siap menikah, baru-barunya juga mau. Akhirnya tiba-tiba dia mutusin datang ke rumah saya batalin menikah. Kenapa? Katanya pas malam Jumat Kliwon itu istri kamu datang, saya dicegah katanya, saya takut. Saya juga nggak ngerti, saya bingung aja. Karena pengaruh emang kainnya masih di bawah, iya, jadi selalu menemani aja dia ya. Kain kapan itu saya bawa di dompet karena kain kapannya kecil. Saya memang kain kapan itu bukan ngambil dari kuburan, bukan kain kapan itu bukan saya gali. Istilahnya bukan sengaja ya untuk kepentingan pribadi. Kebanyakan kayak gitu Kang zaman sekarang ya. Apalagi kan kain kapan itu kan ngambil gali dari kuburan, kita kan enggak cuma hanya sisa itu ada lebih kenang-kenangan lah ya. Ada nyelap di atas jendela, saya bawa, saya selipkan di dompet. Tapi Kang Sadut nggak tahu itu bahwasanya efeknya seperti itu. Nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali. Biasa aja gitu ya. Makanya saya lihatnya ini intinya kain kapan itu buat kenang-kenangan masa pahit saya lah, kesedihan saya. Iya, suka duka bersama istri ya. Selama sekian lama kita menjalin hubungan di suami istri, ternyata ya putus sampai ke situ. Iya. Saya berangkat di Jakarta itu saya bawa selipkan dompet. Sedih juga ya teman-teman ya. Tapi ini satu gambaran bahwasanya kasih sayang, cinta itu nggak akan bisa terpisahkan walaupun berbeda alam ya. Tapi karena Kang Sadut istilahnya emang masih orang yang belum meninggal dan dia orang yang sudah meninggal, jadi akhirnya diputuskan agar supaya tidak ada efek yang lebih negatif lagi atau mungkin atau gimana. Jadi Kang Sadut memutuskan memendam ataupun mengubur kain kafan yang tadi Kang Sadut anggap sebagai kenang-kenangan. Nah, selain itu Kang Sadut apa nih yang selama Kang Sadut kain kafan itu pegang, ada cerita yang lainnya yang lebih ya waktu mistis itu saya kalau tidur itu menurut teman saya katanya kalau malam tuh ada yang nungguin perempuan, jadi pada takut. Tapi saya nggak percaya, nggak ada teman-teman itu saya. tahu kemana Kang? Iya, teman-temannya sering pada ngelihat dengan mata kepala sendiri. Itu kalau itu ada di proyek tuh kayak bedeng gitu ya, saya berbaris lah. Iya. Gitu. Kalau orang proyek kan seperti itu ya. Terus berbaris katanya kalau malam tuh ada yang duduk perempuan di samping Kang Sadut katanya. Tapi setelah dipendam, alhamdulillah sekarang Kang Sadut. Ya, cuma pas mau dipendam itu saya tuh sedih banget ceritanya. Kita kan saya nggak tega, Kang Sadut hidup sendirian, katanya kalau Kang Sadut mau lah sama saya aja di sini. Saya ngobrol itu kayak kontrakan satu ruangan lah, ruangan, dua jendela, satu pintu. Itu satu, nggak ada WC, nggak ada apa, pokoknya satu ruangan. Iya, suka juga orang proyek kayak gitu. Dia ya. mau sambil ngomong itu sambil meneteskan air mata. Saya nggak tega, Kang Sadut hidup sendirian. Kalau Kang Sadut mau udah sama saya aja di sini. Cuman saya ngomong kalau saya ini hanya mimpi ya.
kalau saya sama kamu di sini, bagaimana anak-anak saya? Siapa yang ngasih nafkah? Saya bilang gitu. Iya, tapi Ya udah. kalau mimpi kan saya kalau menurut saya, kalau mimpi ya mungkin mimpi itu kembang tidur ya. Tapi kalau 1, 2, 3 ataupun keseharian mimpi itu selalu ketemu ya itu bukan mimpi. Mungkin karena dilihat dari posisi sebagai suami dan dia sebagai istri cuma karena sudah meninggal berbeda alam. Mungkin dia tidak mau menjadi kasar itu menjadi takut atau gimana, ya kan? Jadi dia bertemu dengan Kak Sadut itu dengan cara yang berbeda. Tapi kalau misalkan kayak orang-orang itu kan ketemu langsung wah, gimana gitu ya? Jadi kalau dalam hati saya itu mikir saya itu kayak cerita dua alam. Ya. Pokoknya kita kemana, kita pergi main ke teman saya, tidur ke teman saya, pasti dia tuh datang saya mimpi itu. Kenapa? Kayak gitu Kak Sadut? Iya, iya. Setiap hari. Ya, enggak, maksudnya kalau saya main ke rumah teman saya nginep gitu ya, karena saya nggak punya istri kan, saya nginep ke teman saya, malam itu mimpi datang, ya tapi pakai baju putih, itu rambutnya itu kayak bersampoan, masih basah. Iya, iya. Kenapa kamu nyusul saya? Katanya kasihan kan, katanya kamu sendirian aja. Ya. Itu ada mimpi. Setiap saya kemana, pergi tidur, pasti dia datang. Itu Saya pengalaman. nggak mikir bapak. Efek yang saya bawa kain itu. Saya nggak mikir sama sekali. Satu, jauh dari jodoh ya. Iya. Apalagi Kang Sadut kan misalnya orang masih muda ya, perjalanan masih panjang, normal, harus mempunyai istilahnya istri ataupun pendamping yang baru agar supaya perjalanan hidup Kang Sadut kan lebih jelas gamblang lagi gitu. Nah, sedangkan dari pihak sebelah kan yang sudah meninggal karena sesuatu yang dibawa Kang Sadut, akhirnya dia selalu mengikuti dan menjadi penghalang ya. Oke, terima kasih Kang Sadut sudah mau meluangkan waktunya untuk di narasumber di Kembang Kantil ya. Ini suatu pengalaman yang fenomenal yang jarang sekali orang alami ya. Karena emang semua orang di dunia itu berbeda masalah, berbeda pengalaman juga dalam menjalani hidup. Oke teman-teman, itu saja pengalaman mistis yang diutarakan oleh Kang Saki atau Kang Sadut yang sangat fenomenal dan jarang sekali dialami oleh orang lain. Jangan tidur sendirian. Kita akan bertemu dengan saya di lain waktu kesempatan yang sama di konten yang lebih seram dan mengerikan dengan alur cerita dan narasumber yang berbeda. Salam Kembang Kantil. Oh.